Halo adik-adik, jumpa lagi hari ini kita akan bersama beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, pada saat ini kita akan bersama menyanyi satu lagu. Adik-adik masih ingat gak lagu Mars Sekolah Minggu? Nah, kalau masih ingat, ayo lause aja kita sama-sama menyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena aku milik Kristus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di rumah, di sekolah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena aku milik Kristus. Yes! Oke, karena kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, sekarang saatnya kita mau berdoa. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kembali kami boleh bersama beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami harus beribadah secara online, tetapi kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan ini kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap kami supaya kami dapat mengerti akan cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan bersama belajar dari seorang bapak yang bernama Filipus. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sebenarnya Filipus ini bukan pengkhotbah yang menceritakan tentang firman Tuhan di gereja-gereja. Bukan, dia cuma orang biasa. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia mengingat pesan Tuhan Yesus untuk menceritakan tentang kabar keselamatan, tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, makanya dia mau untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, meskipun dia bukan seorang pengkhotbah di gereja. Nah, pelayanan pertama Filipus ini adalah dia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang Samaria. Dan ternyata banyak orang yang mau datang dan mendengarkan ceritanya. Bahkan banyak orang juga akhirnya menjadi percaya dan menjadi orang Kristen karena mereka mendengarkan khotbah dari Filipus tentang Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, suatu hari Tuhan melakukan sesuatu yang mengejutkan kepada Filipus, yaitu Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi ke suatu jalan di padang gurun. Nah, adik-adik, kira-kira Filipus mau gak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya? Ya, Filipus dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya atau Tuhan suruh kepadanya. Dia mau taat, sehingga dia akhirnya pergi
melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya, yaitu pergi ke suatu jalan yang ada di padang gurun. Nah, ketika Filipus ini pergi ke jalan di padang gurun itu, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang naik kereta. Nah, orang ini ternyata adalah seorang pejabat pemerintah dari sebuah kota yang bernama Ethiopia. Nah, orang ini ternyata dia suka membaca kitab suci. Nah, waktu itu Filipus dia diam-diam melihat dan juga mendengar apa yang orang itu baca, yaitu tentang Tuhan Yesus yang ditulis oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Filipus ini tidak kenal orang Ethiopia itu, tetapi ia penasaran. Jadi akhirnya dia pergi mendekati orang tersebut dan dia bertanya kepada orang Ethiopia tersebut, "Hei, apakah kamu mengerti apa yang kamu baca itu?" Nah, orang ini ketika dia ditanya seperti itu, dia diam. Dia juga bingung. Lalu akhirnya dia tanya juga kepada Filipus. Dia tanya begini, "Bapak, bisakah kamu memberitahu kepada saya sebenarnya siapa yang sedang dibicarakan oleh Nabi Yesaya itu? Sebenarnya siapa Yesus itu?" Nah, adik-adik, waktu Filipus dia mendengar hal itu, dia bersuka cita. Dia dengan senang hati dia bilang, "Oh iya, saya mau menceritakannya kepadamu." Lalu akhirnya orang Ethiopia ini bilang kepada Filipus, "Ayo naik bersama-sama denganku ke kereta. Kita pergi bersama-sama." Nah, akhirnya Filipus dia mengikuti orang Ethiopia itu. Mereka naik ke keretanya bersama-sama. Nah, lalu selama perjalanan yang mereka tempuh itu adik-adik mereka duduk bersebelahan. Lalu Filipus dia mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang Ethiopia itu. Dia bilang kepada orang Ethiopia itu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia diutus oleh Allah untuk datang ke dalam dunia ini, untuk melakukan suatu tugas, yaitu menyelamatkan semua orang yang berdosa. Nah, banyak orang yang mendengarkan Tuhan Yesus dan mereka menjadi percaya, bahkan mereka menjadi orang Kristen. Tetapi ternyata ada juga orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka membenci Tuhan Yesus, bahkan mereka membunuh dan menyalibkan Tuhan Yesus. Banyak orang mendengarkan Tuhan Yesus dan mereka menjadi percaya kepadanya, bahkan menjadi orang Kristen. Contohnya aku menjadi orang Kristen. Tetapi meski begitu, ada beberapa orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus dengan cara menyalibkan Dia. Sebenarnya Yesus dapat saja menghentikan tindakan mereka, tetapi Tuhan Yesus mati dengan sukarela, karena memang itulah tujuannya datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan semua orang berdosa dari setiap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, dari setiap hukuman yang akan mereka dapatkan. Yesus akhirnya mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan banyak orang juga melihat kebangkitannya. Banyak orang menjadi percaya dan menjadi pengikut dia. Tetapi setelah itu Tuhan Yesus 40 hari kemudian dia juga terangkat, dia naik ke surga. Nah, adik-adik, ketika orang Ethiopia itu mendengar tentang kesaksian dari Filipus tentang kisah Tuhan Yesus, orang Ethiopia itu dia menjadi sangat bersuka cita, dia sangat bergembira. Lalu dia berkata kepada Filipus, "Bapak, tolong baptis saya. Saya mau menjadi pengikut Kristus. Saya mau menjadi orang Kristen." Nah, akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang ada airnya dan Filipus pun membaptis orang Ethiopia ini. Dan orang Ethiopia ini akhirnya menjadi orang Kristen. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama seperti Filipus yang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Nah, biarlah adik-adik juga bisa seperti Filipus, berani menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang, entah itu kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, atau kepada siapapun. Nah, jika adik-adik melakukan hal itu, maka adik-adik akan disebut sebagai saksi Kristus, yaitu orang yang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Oke adik-adik, saat ini kita akan bersama mengerjakan aktivitas.
Nah, aktivitas ini judulnya Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di belakang halaman yang kedua. Halaman yang kedua itu berjudul dengarkan atau beritakan. Nah, kalau adik-adik perhatikan di situ ada beberapa gambar. Terdapat beberapa gambar. Di situ dikatakan jika gambar itu menunjukkan waktu atau saat bagi adik-adik untuk berhenti dan mendengarkan firman Tuhan, maka adik-adik dapat memberikan tanda merah. Contohnya di gambar yang pertama, di situ kan anaknya sedang belajar. Berarti itu saatnya dia tidak perlu untuk menceritakan firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan. Lalu selanjutnya jika gambar itu menunjukkan saat dimana adik-adik harus menceritakan firman Tuhan kepada orang lain, maka adik-adik dapat memberikan centang atau tanda hijau di kolom yang tersedia di situ. Nah, di situ ada 4 gambar. Adik-adik dapat melihat kapan saatnya adik-adik harus menceritakan firman Tuhan itu kepada orang lain. Nah, kalau itu gambar itu menunjukkan itu adalah saatnya, maka adik-adik dapat memberikan tanda hijau. Kalau itu bukan saatnya, maka adik-adik dapat memberikan tanda merah di gambar tersebut. Nah, aktivitas selanjutnya itu adalah adik-adik membuat sebuah undangan. Nah, di situ kan ada tulisan, "Hai, datanglah ke gereja." Nah, di atas itu tertulis untuk. Jadi adik-adik mau berikan undangan itu untuk siapa? Lalu di bawah ada tanggalnya, kapan, lalu jam berapa, tempatnya di mana, dari siapa. Contohnya, untuk Lause Yurike, tanggalnya misalnya tanggal 3 Mei 2020, jam 8 pagi, tempat GKT Blimbing, nah adik-adik dapat menulis nama adik-adik sendiri. Seperti itu aktivitas yang dapat adik-adik lakukan. Nah, nanti aktivitasnya dapat dikerjakan setelah ini. Jadi saat ini mari bersama kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami bisa seperti Filipus yang berani menceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Biarlah kami juga dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.